lihat sudah mengeluarkan terubus. Tapi untuk kali ini untuk perkembangan daun di masa vegetatif kita pemupukan kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya dengan Heri PMI, pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang perkembangan durian setelah beberapa hari kami lakukan pemupukan. Kurang lebih sekitar hampir 2 minggu yang lalu kita sudah lakukan pemupukan dan kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah mengeluarkan terubus seperti ini. Hasilnya sudah mulai kelihatan. Kita gunakan kamera depan biar lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Terubusnya sudah banyak yang keluar. Ini proses pemupukannya ini kita sudah lakukan kurang lebih 2 tahap teman-teman, dan kita akan lakukan kurang lebih 3 tahap lagi atau 2 tahap lagi teman-teman, sampai memasuki musim pembuahan lagi di bulan 3. Nah, seperti ini. Sudah terubusnya sudah mulai banyak keluar. Nah, ini teman-teman kalau ingin yang melakukan penyambungan atau grafting. Nah, saya kasih contoh, ini adalah salah satu entres yang bagus teman-teman. Ini jenisnya durian musangking. Bisa teman-teman perhatikan di pangkalnya ini sedikit agak runcing. Nah, entres yang bagus seperti ini teman-teman. Dia ada tumbuh tunas di antara cabang daun dan dahan. Nah, seperti ini nih tumbuh tunas di sini, semuanya tumbuh tunas dan ujungnya tidak terlalu besar teman-teman, tidak terlalu mengembang. Nah, seperti ini. Dan daunnya sudah matang sebagian di 2 pucuk atau 3 helai daun di ujung, semuanya sudah matang. Setelah itu ada tunas baru. Nah, entres yang bagus seperti ini teman-teman. Berbeda dengan yang seperti ini. Jika daunnya masih muda seperti ini kurang bagus teman-teman, karena terlalu muda. Entres yang bagus itu dia tidak muda dan tidak terlalu tua. Seperti ini. Ini sangat bagus teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan grafting juga bisa, pemilihan entresnya itu di sekitar 2 minggu setelah pemupukan. Baik itu pupuk kompos ataupun pupuk non organik seperti urea. Nah, ini pun enteresnya bagus nih teman-teman, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Lihat, semuanya ada tunas baru di pangkal daun, tangkai daun. Nah, ini bagus teman-teman. Ini pemupukannya kita lakukan di kurang lebih 1 minggu yang lalu, hampir 2 minggu. Kita lakukan pemupukan jenis kompos dan kita bantu dengan pupuk kalsium agar tunas muda seperti ini teman-teman bisa segera matang, artinya dia segera hijau seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi biasanya kalau kita tidak bantu dengan kalsium, proses perkembangan daunnya itu agak sedikit lambat teman-teman. Nah, bisa sampai 2 atau kurang lebih 3 minggu sampai daunnya matang seperti ini. Dia akan lambat. Prosesnya masih tetap seperti ini jika kita tidak bantu kalsium. Kalsium juga bagus untuk perkembangan daun teman-teman. Seperti ini.
Karena jika daunnya masih muda, pucuknya masih muda seperti ini belum bisa secara maksimal untuk membantu perkembangan pohon durian teman-teman, karena dia menyerap nutrisi masih banyak tersimpan di sini. Berbeda dengan daun yang sudah matang seperti ini, dia akan menyerap nutrisi lalu dibagi ke seluruh batang dan dahan setelah melalui fotosintesis. Nah, seperti ini. Jika daunnya sudah tua juga kurang bagus teman-teman, karena dia lambat untuk membagi nutrisi ke dahan. Biasanya akan disimpan di daun teman-teman, jika daun yang tua. Makanya ketika kita melakukan pruning, kebanyakan yang kita buang adalah daun yang tua seperti ini. Kita akan lakukan penjarangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya setelah 2 kali proses pemupukan kita lakukan. Ini sampai batas ini adalah dahan yang tua, dan ini kelihatan agak sedikit coklat, dia bersih. Nah, ini dahan yang masih muda. Tahap kedua, ini tahap pertama. Setelah itu nanti akan keluar lagi tahap kedua, 3 dan 4. Setelah itu kita akan memasuki proses pembungahan. Daun bagus pada durian premium, artinya daun yang bagus untuk membantu perkembangan, adalah daun yang kelihatan bersih dan mengkilat seperti ini teman-teman. Ini daun yang baru ini teman-teman. Sedangkan yang sudah tua, nampak dia akan sedikit buram seperti ini. Ini sudah tua di dalam sini. Ini tua. Bisa teman-teman lihat perbandingannya. Nah, ini sudah tua, banyak lumut, jadi kita harus lakukan penjarangan. Nanti kurang lebih 2 kali proses pruning lagi teman-teman sebelum memasuki pembungahan. Semua interestnya sudah keluar nih. Ini sudah bagus. Nah, semua di atas sudah keluar. Nah, pada tumbuhan jangka panjang, utamanya termasuk durian teman-teman, dia akan melalui 2 fase teman-teman. Pertama fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif itu dimulai dari awal kita menanam, perkembangan menanam durian, setelah itu melalui perkembangan akar, daun, dan dahan teman-teman, sampai dia berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun. Nah, di atas 4-5 tahun dia akan memasuki masa generatif. Artinya durian sudah mulai mengeluarkan bunga dan akan berbuah. Nah, 2 fase ini akan terus menerus akan berulang-ulang antara pembuahan dan perkembangan dan pemeliharaan durian teman-teman. Itu kita akan saling bergantian. Nah, sekarang ini kita memasuki fase vegetatif. Setelah selesai musim buah, kita akan melakukan pemupukan untuk membantu perkembangan dahan dan daunnya teman-teman, agar nanti setelah memasuki masa generatif, durian ready untuk kita buahkan lagi teman-teman. Seperti ini. Ini sudah, alhamdulillah sudah mulai subur, sudah mulai lebat. Nanti kita akan lakukan 2 kali proses pemupukan di fase vegetatif ini. Setelah itu di bulan 3 akan memasuki fase generatif. Kita akan melakukan pembungahan, pemupukan bunga untuk membantu merangsang pertumbuhan bunga teman-teman, seperti ini. Biasanya memang rata-rata tumbuhan jangka panjang itu dia akan melalui 2 fase teman-teman. Berbeda dengan tumbuhan jangka pendek, dia hanya 2 fase. Setelah itu kita lakukan penanaman ulang kembali. Seperti sayur, biasanya seperti itu, buah-buahan, tomat atau cabai. Nah, hanya 2 fase. Tapi kalau durian,
fasenya itu akan bergantian teman-teman, antara generatif dan vegetatif. Generatif itu kita memasuki masa pembuahan nanti di bulan 2 atau bulan 3 seperti ini. Ini juga kita sudah bantu dengan penyemprotan teman-teman, penyemprotan hama dan penyakit terutama karat daun teman-teman. Ya, seperti ini sudah mulai recovery, sudah mulai kering seperti ini. Kita akan lakukan ini, jika tidak kita lakukan perawatan, penyemprotan ini berbahaya teman-teman, nanti menyebar ke seluruh daun. Penyakit ini pun dia merambat ke pohon, bisa merambat ke pohon yang lain teman-teman, seperti ini. Nah, penyakit hawar daun ini teman-teman biasanya ditularkan dari bakteri teman-teman. Bakteri, kalau tidak salah orang-orang menyebutnya rhizotoma. Biasanya bakteri ini, penyakit seperti ini terjadi ketika keadaan cuaca yang kurang menentu. Biasanya kadang musim hujan atau musim panas yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, dan kedua nutrisi tanah yang tidak seimbang seperti pH tanah. Nah, itu biasanya terjadi perkembangan bakteri teman-teman, mengakibatkan hawar daun seperti ini. Makanya harus selalu tiap minggu kita lakukan penyemprotan. Tapi ini sudah mulai recovery teman-teman. Ini nanti daun seperti ini akan diganti dengan tunas baru lagi teman-teman. Biasanya tidak akan lama setelah kita lakukan penyemburan, sekitar 1 minggu sudah mulai, 2 atau 3 hari sudah mulai kembali normal. Nah, seperti itulah perkembangan durian setelah kita lakukan pemupukan. Kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu teman-teman kita lakukan pemupukan, dan kita bantu pemupukannya itu lewat fertigation dengan menggunakan pupuk kalsium yang sedikit lebih tinggi, kurang lebih 29% teman-teman. Biasanya kita bantu dengan NPK yang stabil 19% antara natrium, fosfor dan kalsiumnya stabil. Kita bantu dengan pupuk yang stabil 19%. Tapi untuk kali ini, untuk perkembangan daun di masa vegetatif, kita menggunakan pupuk kalsium yang kurang lebih 29% untuk membantu perkembangan daun teman-teman, seperti ini, agar segera matang. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga sedikit bermanfaat. Terima kasih telah selalu menonton video-video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.